Kita mulai dari tahun 2004 di lepas pantai California. Saat itu, armada tempur kapal induk USS Nimitz berhadapan dengan sesuatu. Sesuatu yang kemudian jadi salah satu insiden UAP paling kredibel sekaligus paling bikin pusing dalam sejarah modern. Sebuah objek yang seolah menertawakan hukum fisika dan bikin bingung pilot-pilot tempur terbaik di dunia. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Coba kita bedah insiden ini, tapi bukan sebagai cerita seram ya, melainkan sebagai sebuah masalah fisika. Apa sebetulnya yang dilihat oleh para pilot Angkatan Laut hari itu? Ini dia, dengerin kata-kata dari Komandan David Fravor, pilot utama yang mencegat objek itu. Bayangin deh, seorang komandan skuadron tempur, salah satu yang terbaik, bilang kalau teknologi yang kami hadapi jauh lebih unggul. Ini bukan lagi soal lampu aneh di langit, ini udah beda level. Lupain dulu semua yang kita tahu soal aerodinamika. Objek ini katanya bisa berakselerasi dalam sekejap, tanpa mesin, tanpa semburan api. Dia melesat dengan kecepatan hipersonik, tapi anehnya nggak ada ledakan sonik. Dan yang paling gila, dia bisa anjlok dari ketinggian 80.000 kaki ke permukaan laut cuma dalam hitungan detik. Ini sih benar-benar menentang fisika. Para fisikawan sampai ngitung akselerasinya itu bisa lebih dari 100 G. Biar kebayang ya, jet tempur F-22 kita yang paling canggih itu cuma tahan sekitar 16 G. Dan pilotnya sendiri bakal pingsan kalau kena gaya lebih dari 9 G. Jadi gaya yang dialami objek ini benar-benar di luar akal sehat. Nah, disinilah letak perdebatannya. Di satu sisi, kita punya kesaksian langsung dari pilot-pilot tempur yang super terlatih. Di sisi lain, kita cuma punya data instrumen yang terbatas dan banyak analisis yang skeptis. Jadi, kita mesti percaya yang mana nih? Ini dia satu-satunya bukti visual resmi yang kita punya, rekaman inframerah FLR-1 yang dirilis sama Pentagon. Klip pendek ini udah dianalisis abis-abisan sama para ahli, tapi bukannya ngasih jawaban, malah nambahin lebih banyak pertanyaan. Jadi intinya gini, Komandan Fravor jelas banget ngegambarin ada interaksi cerdas, kayak main kucing-kucingan di udara. Tapi para skeptis, contohnya Mick West, berpendapat kalau yang kita lihat di video itu cuma ilusi optik. Gerakan anehnya itu karena kameranya ganti mode zoom atau sensornya yang gerak. Dua tafsiran yang beda banget dari data yang sama persis. Ini kan pertanyaan utamanya. Kita lebih percaya pengalaman langsung seorang penerbang ahli yang ada di lokasi atau penjelasan teknis yang bilang kalau peralatan canggih kita mungkin aja menipu mata kita. Oke, gimana kalau jawabannya bukan alien atau kesalahan alat? Gimana kalau yang kita hadapi ini sebetulnya adalah fisika buatan manusia tapi yang super canggih, teknologi yang mungkin dikembangin secara rahasia di bumi? Coba kita kenalan sama yang namanya selubung plasma. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini fenomena fisika beneran yang lagi dipelajari buat penerbangan super cepat. Gampangnya gini, udara di sekitar objek jadi panas banget sampai berubah jadi wujud materi keempat, yaitu plasma. Terus gimana ini bisa ngejelasin si tic-tac? Nah, lapisan plasma ini fungsinya kayak bantalan super licin yang bisa ngurangin gesekan secara drastis. Ini yang bikin sebuah objek bisa meluncur mulus di udara, bahkan mungkin di air dengan efisiensi luar biasa. Dan yang lebih penting lagi, plasma bisa menyerap gelombang radar yang menjelaskan kenapa objek itu bisa tiba-tiba hilang dari layar. Jadi, kalau teori ini benar, teknologi plasma yang digabungin sama propulsi elektromagnetik bisa jadi kunci buat mecahin misteri tic-tac. Ini bisa ngejelasin kecepatan yang ekstrim, kenapa dia nggak bikin ledakan sonik, dan kemampuannya buat jadi siluman. Secara teori sih, semuanya nyambung. Oke, kita udah punya teori ilmiah yang kedengerannya masuk akal banget. Sekarang, ayo kita uji teori ini dengan bukti terkuat yang kita punya. Kesaksian visual langsung dari para pilot yang lihat objek ini dari jarak dekat. Penelitian dari lembaga kayak AEEE pun ngekonfirmasi kalau fisikanya ini make sense. Konsep selubung plasma yang ngurangin hambatan itu cocok banget sama deskripsi manuver objeknya yang mulus dan super cepat. Secara teori, ini bisa banget terjadi. Tapi, ayo kita balik lagi ke deskripsi visual yang sangat spesifik dari laporan resminya. Pilot gak bilang itu bola api berpijar atau cahaya kabur. Mereka menggambarkannya sebagai objek fisik yang putih solid. Nah, disinilah masalahnya. Selubung plasma kan intinya adalah gas super panas yang terionisasi. Harusnya dia berpijar terang, kayak bola api. Tapi para pilot malah ngegambarin objek yang putih solid kelihatan dingin. Deskripsi visual mereka ini kayaknya bertentangan langsung sama teori plasma.
Jadi, ya disinilah kita sekarang. Kita punya teori ilmiah yang elegan banget, yang bisa ngejelasin pergerakannya, tapi teori itu justru nggak cocok sama apa yang dilihat langsung sama para saksi mata. Inilah kenapa setelah bertahun-tahun, insiden Tic-Tac ini statusnya masih jadi fenomena yang secara resmi belum terpecahkan. Coba kita rangkum ya. Yang kita tahu pasti, saksi yang sangat kredibel melihat sesuatu. Kita tahu objek itu melakukan manuver yang gila-gilaan, dan kita punya beberapa data sensor buat mendukung itu. Tapi misteri utamanya masih ada di sana. Datangnya dari mana, gimana cara kerjanya, dan ngapain dia di situ. Apa itu proyek rahasia kita sendiri, teknologi canggih negara lain, atau ya sesuatu yang lain sama sekali? Jadi, pertanyaan akhirnya adalah ini. Apakah kita sedang menyaksikan penerapan hukum fisika yang benar-benar baru, sesuatu yang bisa menulis ulang semua buku sains? Atau jangan-jangan kita cuma nggak sengaja ngintip teknologi super rahasia, entah punya siapa, yang udah puluhan tahun lebih maju dari kita? Apapun jawabannya, ia masih ada di luar sana.